adik-adik, selamat pagi. Saya, Yoel Simamora, sebagai guru pendidikan agama Kristen akan mengajarkan kepada kita semua, yaitu tentang apa sih penciptaan itu. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian penciptaan. Penciptaan adalah proses alam semesta, bumi dan segala isinya yang diciptakan oleh Tuhan atau kekuatan ilahi. Dalam berbagai agama dan kepercayaan, penciptaan dianggap sebagai awal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dalam konteks Kristen, penciptaan adalah proses Allah seperti yang dicatat dalam Bukti Kejadian. Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah firman-Nya dan menciptakan menurut segambar dan rupa Allah. Sekarang, berapa hari sih Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya? Sekarang kita akan memasuki urutan-urutan penciptaan dalam Kejadian yang diciptakan oleh Tuhan. Di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan bumi dan segala isinya, di mana Allah menciptakan dan segala isinya di dalam jangka 6 hari, yaitu hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi serta terang yang memisahkan siang dan malam. Kedua, penciptaan cakrawala yang memisahkan air di atas dan di bawah langit. Hari ketiga, penciptaan daratan dan lautan serta segala jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Hari keempat, yaitu di mana Tuhan menciptakan benda-benda penerang cakrawala seperti bulan, bintang, dan matahari. Hari kelima, di mana Tuhan menciptakan makhluk hidup yang di air, burung-burung di udara. Hari keenam, di mana Tuhan menciptakan manusia yang menurut segambar dan rupa Allah serta makhluk hidup yang hidup di darat seperti ternak, ular, binatang melata, dan lain-lain sebagainya. Beberapa poin yaitu mengenai makna penciptaan bagi manusia, yaitu yang pertama, di mana keterhubungan antara Tuhan dan manusia, yaitu penciptaan menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, martabat dan nilai manusia. Penciptaan menunjukkan bahwa manusia memiliki martabat dan nilai yang tinggi di mata Tuhan karena diciptakannya menurut segambar dan rupanya. Tiga, tanggung jawab manusia. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat ciptaan Tuhan serta tujuan penciptaan. Keempat, pengakuan akan kekuasaan Tuhan. Penciptaan menunjukkan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Yang terakhir, rasa syukur dan pujian. Manusia merasa bersyukur dan memuji Tuhan atas karunia Tuhan dan kesempatan yang diberikan. Makna penciptaan juga dapat mempengaruhi cara manusia memandang diri sendiri, alam semesta, dan tujuan hidupnya. Beberapa implikasi makna penciptaan bagi manusia, yaitu yang pertama, manusia memiliki tujuan hidup yang lebih daripada sekedar memenuhi kebutuhan biologis. Dua, manusia memiliki tanggung jawab untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Tiga, manusia dapat mengalami hubungan mendalam dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Yang pertama, yaitu merawat dan menjaga alam. Dalam iman Kristen, manusia tidak hanya diciptakan oleh Allah, tetapi juga diberi tugas untuk memelihara ciptaannya. Ini tertulis dalam kitab Kejadian. Allah memberi mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang-binatang yang merayap. Dalam Kejadian 1 ayat 12. Ayat ini dapat menerangkan yaitu bagaimana manusia merawat alam. Tidak hanya sekedar memakai fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia, seperti menebang pohon secara berlebihan, berbuat liar, yang hingga melakukan pembunuhan kepada hewan-hewan yang dilindungi, sehingga hewan-hewan dan tumbuhan punah. Kemudian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk menugaskan dan memelihara taman itu. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan dengan menjaga kebersihan lingkungan kita, merawat bumi dari segala kebutuhan Tuhan. Dua, menghemat air dan listrik, menghindari pemborosan sumber daya, menunjukkan rasa syukur dan tanggung jawab manusia. Tiga, menanam pohon dan menjaga taman. Menanam pohon membantu menjaga udara bersih dan mengurangi polusi. Empat,
tidak merusak alam. Tidak merusak alam adalah sama saja dengan keterangan yang nomor 3. 5. Menggunakan barang ramah lingkungan, memilih barang yang tidak didaur ulang dan tidak mencemari lingkungan. 6. Mengajarkan orang lain untuk peduli lingkungan. Yang kedua, menghormati ciptaan Tuhan yang lain. Apa sebenarnya ciptaan Tuhan yang lain itu? Ciptaan Tuhan yang lain itu ialah seperti manusia, kemudian hewan, dan lingkungan atau tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, menghormati manusia. Tidak bedakan orang berdasarkan agama, suku, atau latar belakang. Sering kita lihat dalam lingkungan sekitar kita, di mana manusia memiliki sifat rasis terhadap sesamanya. Ketika manusia melihat orang yang lebih daripada dirinya atau memiliki kekurangan seperti kulit hitam dan cacat, maka manusia sering menghina atau membeda-bedakan tersebut seperti suku, agama. Kemudian ketiga, memperlakukan hewan dengan baik. Di dalam sekitar kita dapat melihat di mana manusia salah dalam menggunakan atau merawat hewan-hewan dengan baik, yaitu mereka menggunakan hewan-hewan untuk menjadi sebagai bahan pencarian mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti menggunakan kuda untuk menarik ojek dan memaksa kuda tersebut agar berjalan melampaui jalan sejauh-jauhnya. Ketiga, menjaga lingkungan dan tumbuhan. Dalam menjaga lingkungan dan tumbuhan, kita dapat untuk menanam pohon atau melakukan reboisasi, menanam pohon dan merawat tanaman. Seperti itulah penciptaan dalam kejadian dan tanggung jawab manusia atas ciptaan Tuhan, di mana dapat kita simpulkan bahwasannya penciptaan adalah dasar dari iman Kristen mengenai asal mula dunia dan kehidupan manusia. Manusia diciptakan bukan hanya untuk menikmati ciptaan, tetapi juga untuk memelihara, menghormati, dan mengelola segala yang telah Tuhan ciptakan. Tanggung jawab ini mencakup tindakan nyata dalam menjaga lingkungan dan menghormati ciptaan Tuhan yang lain. Dengan melakukan hal tersebut, manusia tidak sesuai dengan manusia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi sesama serta bagi alam semesta.